Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Safa Kamila, NIM 220101059, kelas SI 22A2, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan proyek tugas mata kuliah Desain Database, dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda, MKOM, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Saya memilih menggunakan normalisasi karena basis data menjadi mudah diakses, data mudah dikelola, meminimalkan tempat penyimpanannya, dan memaksimalkan stabilitas struktur data. Yang pertama, tabel tidak normal. Tabel tidak normal adalah tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut berulang. Seperti tabel ini, yaitu jenis identitas KTP harusnya ditulis satu-satu per ID sehingga KTP-nya ada 5 tabel. Tabel tidak normal mempunyai atribut yaitu ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis identitas, telepon pelanggan, ID mobil, merek mobil, nomor polisi, warna mobil, transaksi pembayaran, tanggal sewa, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, dan total harga. Yang selanjutnya yaitu 1NF. 1NF adalah relasi yang setiap potongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu nilai. Seperti ini sudah normal yang 1NF-nya. Selanjutnya tabel 2NF. Relasi yang memenuhi 1NF dan setiap atribut bukan primary key tapi memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Pada 2NF terpecah menjadi dua, yaitu yang pertama tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan telepon pegawai. Yang kedua tabel pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis identitas, telepon pelanggan, ID mobil, merek mobil, nomor polisi, warna mobil, dan transaksi pembayaran, tanggal sewa, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, dan total harga. Yang selanjutnya yaitu tabel 3NF. Tabel 3NF adalah jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Pada tabel 3NF, terdapat 4 tabel. Yang pertama, tabel pegawai yang memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan telepon pegawai. Yang kedua, tabel pelanggan yang mempunyai atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis identitas, dan telepon pelanggan. Yang ketiga yaitu tabel mobil yang mempunyai atribut ID mobil, merek mobil, nomor polisi, dan warna mobil. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, tabel transaksi. Memiliki atribut transaksi pembayaran, ID pegawai, ID pelanggan, nomor polisi, tanggal sewa, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, dan total harga. Yang selanjutnya yaitu ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Yang pertama, pegawai. Pegawai mempunyai 4 atribut, yaitu ID pegawai, alamat pegawai, nama pegawai, dan telepon pegawai. Pegawai melayani pelanggan. Pelanggan mempunyai 5 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan,
telepon pelanggan, dan jenis pelanggan. Pelanggan melakukan transaksi. Transaksi mempunyai 9 atribut. Yang pertama, transaksi pembayaran, ID pegawai, ID pelanggan, nomor polisi, total harga, harga sewa, jumlah hari, tanggal kembali, dan tanggal sewa. Selanjutnya, mobil memerlukan transaksi. Mobil memiliki 4 atribut, yaitu ID mobil, merek mobil, nomor polisi, dan warna mobil. Dan pegawai merawat mobil. Selanjutnya, yaitu relasi. Relasi antar tabel digunakan untuk mengkombinasikan data dari suatu tabel dengan tabel lainnya, dengan mencocokkan primary key dengan foreign key. Di sini, agar berelasi pada tabel transaksi, foreign key-nya yaitu ID pegawai, ID pelanggan, dan nomor polisi. Setelah itu, sebelum ke CMD, kita menggunakan XAMPP Control Panel V330. Di sini saya akan menyalakan tombol Start Apache. Dan yang kedua, tombol Start-nya yang MySQL. Setelah menyala semua, kita lanjut ke CMD. Yang selanjutnya yaitu ke CMD. Dengan yang pertama CD lagi, CD XAMPP, CD MySQL, CD bin, MySQL urut. Ini digunakan untuk memanggil MySQL-nya. Yang pertama, show database. Yang ini error karena harusnya database-nya menggunakan S. Ini yang benar. Dan ini adalah semua database yang ada di dalam CMD laptop. Di sini ada database rental mobil. Kita akan membuat database rental mobil. Maka yang pertama, kita drop dulu database rental mobilnya. Setelah di drop, di sini di show database lagi dan sudah tidak ada. Selanjutnya kita create database rental mobil untuk membuat rental mobilnya, database-nya. Di sini sudah ada database rental mobil. Setelah itu kita menggunakan database rental mobilnya. Setelah itu sudah masuk di MariaDB rental mobil. Yang pertama, create tabel pegawai yang berisi ID pegawai char 10, ini primary key, lalu nama pegawai varchar 30, not null, alamat pegawai varchar 15 not null, dan yang terakhir telepon pegawai char 20 not null. Lalu kita des pegawai dan muncul field tipe null, key, default, dan extra. Setelah itu kita insert tabel pegawainya dengan menggunakan insert into pegawai values. Di sini diurutkan berdasarkan ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan telepon pegawai. Yang pertama, PG 001, Dania Intan, Klaten 087654321456. Yang kedua, PG 002, Zidan Putra, Surakarta 089765476321. Yang ketiga, PG 003,
Muhammad Ramadan, Surakarta 089 765 432 123. Yang keempat, PG 004, Rizka Permata, Karanganyar 085 643 256 780. Yang terakhir PG 005, Iqbal Sakti, Sukoharjo 085 643 212 321. Selanjutnya kita select from pegawai dan muncul seperti ini yang sudah di tabel. Setelah itu kita create lagi yang tabel pelanggan. Di tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan char 10 yang termasuk primary key, nama pelanggan varchar 30 not null, alamat pelanggan varchar 15 not null, jenis identitas varchar 10 not null, yang terakhir telepon pelanggan char 20 not null. Kita dash pelanggan yang ada di sini sudah ada field, tipe, null, key, default, dan extra. Setelah itu, kita insert into pelanggan, values, PL 100, Cynthia Dewi, Surakarta, KTP 087 654 321 230. Yang kedua, PL 101, Denny Putra, Klaten, KTP 089 765 432 156. Yang ketiga, PL 102, Alvin Daniel, Sukoharjo, KTP 085 432 134 4546. Yang keempat, PL 103, Arista Ningrum, Sukoharjo, KTP 087 654 321 770. Yang terakhir, PL 104, Siska Arum, Sukoharjo, KTP 089 765 432 123. Dan query-nya oke. Setelah itu select from pelanggan. Sudah di tabel seperti ini berdasarkan data-data yang diinput saat insert. Selanjutnya create tabel mobil yang berisi ID mobil char 10, yang ini ID mobilnya primary key. Merek mobil varchar 25 not null. Nomor polisi char 12 not null. Warna varchar 10 not null. Lalu dash mobil dan muncul tabel yang berisi field, tipe, null, key, default, dan extra. Setelah itu kita insert into tabel mobilnya, values, MB 001, Avanza, AD 4567 ZA, hitam. MB 002, Xenia, AD 8965 LZ, hitam. MB 003, Avanza, AD 7890 FR abu. MB 004, Innova, AD 7654 RA putih. Dan yang terakhir MB 005, Sigra, AD 3421 FR putih. Setelah itu kita select from mobil dan menghasilkan tabel yang berisi yang sesuai dengan yang kita insert tadi. Setelah itu create tabel pembayaran yang berisi transaksi pembayaran char 10 primary key, ID pegawai char 10 not null, ID pelanggan char 10 not null, nomor polisi char 15 not null, tanggal sewa date not null, tanggal kembali date not null, harga sewa integer 20 not null, jumlah hari integer 5 not null,
dan total bayar integer 20 not 0. Dan kita des pembayaran yang berisi tabel field tipe 0, key, default, dan extra. Setelah itu saya menggunakan manipulasi data. Manipulasi data adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. Perintah DML digunakan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari database. Perintah ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang disimpan dalam database tanpa mempengaruhi skema database atau definisi objek database. Yang pertama adalah menambah kolom pada tabel. Alter tabel pembayaran, add status pembayaran akan menambah atribut status pembayaran varchar 12. Dan di sini kita des pembayaran dan muncul status pembayaran varchar 12. Nullnya yes, default null. Setelah itu yang kedua menghapus field pada tabel pembayaran. Dengan menggunakan rumus alter tabel pembayaran, drop kolom status pembayaran. Ini di drop. Setelah itu di dash pembayaran lagi, dan status pembayaran yang awalnya ada di bawah sendiri sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus menggunakan rumus drop. Setelah itu menghapus kolom pada tabel. Ini tadi. Setelah itu merubah nama tabel. Yang pertama adalah tabel namanya tadi tabel pembayaran dirubah menjadi tabel transaksi. Kita des pembayaran sudah error karena sudah terganti menjadi tabel transaksi. Kita des transaksi dan muncul field-field yang ada di dalam tabel transaksi. Lalu selanjutnya mengubah nama field menggunakan alter tabel transaksi, change total bayar menjadi total harga integer 20. Kita des transaksi dan yang awalnya total bayar menjadi total harga. Setelah itu merubah letak field. Alter tabel transaksi, modify jumlah hari integer 5, after tanggal kembali. Kita akan mengubah yang awalnya jumlah hari setelah harga sewa menjadi jumlah hari setelah tanggal kembali. Dan hasilnya tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, setelah itu total harga. Setelah itu kita insert into transaksi values BY234, PG001, PL100, AD 4567ZA 2023 bulan 11 tanggal 21. 2023 11/22. Yang integer ini tidak usah memakai tanda petik. 2, 350, 700.000. BY235, PG001, PL101, AD 8965LZ. 2023 11/25, 2023 11/26, 2, 450.000, 900.000. BY236, PG003, PL102, AD 7890FR. 2023 11/27. 2023 11/29. 3, 450.000, 1.350.000 rupiah. BY237, PG004, PL103, AD 7654RA. 2023 11/27, 2023 11/28,
2, 350, 700.000. BY 238, PG 005, PL 104, AD 3421 FR. 2023 11 30, 2023 12 01, 2 400.000 dan 800.000. Setelah itu kita select from transaksi dan menghasilkan tabel di bawah ini. Setelah itu merubah nama pelanggan untuk ID pelanggan PL 100. Menggunakan rumus update pelanggan, set nama pelanggan Cynthia Sari, where ID pelanggan PL 100. Dan di sini Cynthia sudah berubah menjadi Cynthia Sari. Setelah itu menggunakan fungsi agresi. Fungsi agresi menampilkan nilai-nilai atribut yang ada di dalam tabel. Sering pula ada kebutuhan untuk menampilkan data-data agregasi seperti banyaknya record, total nilai suatu atribut, rata-rata nilai atribut terbesar, ataupun nilai atribut terkecil. Yang pertama, menampilkan banyaknya record merek mobil dalam tabel mobil dan menghasilkan dengan menggunakan rumus select count merek mobil from mobil dan menghasilkan hasilnya 5. Setelah itu, menampilkan banyaknya mobil warna hitam dalam tabel mobil menggunakan rumus select count merek mobil from mobil where warna like tanda petik hitam titik koma dan menghasilkan angka 2. Setelah itu sum menampilkan total jumlah hari pada tabel transaksi dan menghasilkan angka 11. Lalu AVG menampilkan rata-rata total harga dalam tabel transaksi menggunakan rumus select AVG total harga from transaksi dan menghasilkan total harga di bawah ini. Setelah itu min menampilkan nilai terkecil yang diperoleh rental mobil untuk total harga dengan jumlah hari 2 dan menghasilkan 700.000. Setelah itu, select yang maksimalnya menampilkan nilai terbesar yang diperoleh rental mobil untuk total harga dengan jumlah hari 2 dan menghasilkan total harganya 900.000. Yang saya menggunakan bahasa query terapan. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS. Diterapkan dalam berbagai development, tools, dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Di sini saya akan menampilkan data-data dari nama pegawai Muhammad Ramadan dan menghasilkan ID pegawai PG 003, nama pegawai Muhammad Ramadan, alamat pegawai Surakarta, dan telepon pegawainya 089 765 432 123. Setelah itu, klausa where untuk menampilkan semua harga yang totalnya 800.000 dan jumlah hari lebih besar dari 1. Dan menghasilkan transaksi pembayaran, ID pegawai, ID pelanggan, nomor polisi, tanggal sewa, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, dan total harganya. Yang menghasilkan tabel ini. Selanjutnya, klausa where untuk menampilkan query dengan kriteria yang berbentuk jangkauan atau range nilai tertentu dengan menggunakan tambahan klausa between. Rumusnya select from transaksi where total harga between 700.000 dan 1.350.000 rupiah dan menghasilkan harga
total harga dari 700.000 hingga 1.350.000. Menghasilkan tabel di bawah ini. Selanjutnya, klausa where. Klausa where khusus atribut yang bertipe string. Kita dapat melakukan pencarian dengan pola tertentu dengan memanfaatkan karakter persen dan tanda petik. Select from pelanggan, where nama pelanggan, like tanda petik, as persen, dan menghasilkan nama pelanggan yang diawali dengan huruf S. Di sini ada dua, yaitu Cynthia Sari dan Siska Arum. Klausa from digunakan untuk menetapkan tabel yang kita jadikan sebagai sumber pencarian dalam melakukan query terhadap dua tabel atau lebih. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Tabel harus memiliki relasi. Di sini saya menggunakan select, PID pelanggan, P nama pelanggan, T jumlah hari, from pelanggan P, transaksi T. P dan T ini digunakan nama singkatnya dari P pelanggan dan T tabel transaksi. Where PID pelanggan sama dengan TID pelanggan. Ini bisa digunakan menggunakan rumus ini karena terdapat dalam tabel pelanggan dan tabel transaksi terdapat ID pelanggan dan menghasilkan tabel yang hanya berisi ID pelanggan, nama pelanggan, dan jumlah harinya. Setelah itu, klausa from jika kita hanya menampilkan atribut-atribut tertentu saja menggunakan select from pelanggan P. Yang ini digunakan untuk menggabungkan tabel pelanggan dan tabel transaksi menggunakan rumus select from pelanggan P transaksi T where P ID pelanggan sama dengan T ID pelanggan. Jadi hasilnya menjadi banyak tabel yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis identitas, telepon pelanggan, transaksi pembayaran, ID pegawai, ID pelanggan, nomor polisi, tanggal sewa, tanggal kembali, jumlah hari, harga sewa, dan total harga. Ini gabungan dari tabel transaksi dan tabel pelanggannya. Setelah itu pengurutan hasil query menggunakan rumus select from pelanggan order by nama pelanggan. Di sini mengurutkan nama pelanggan yang dari alfabet A hingga Z. Di sini saya menggunakan A, D, dan S. Jadi di sini sudah diurutkan menggunakan rumus di atas. Setelah itu pengurutan hasil query lagi, tapi berbeda. Yang ini select from transaksi, order by, jumlah hari, dash. Ini mengurutkan jumlah harinya dari yang terbesar hingga terkecil karena menggunakan dash. Setelah itu yang terakhir menampilkan nama pelanggan, alamat pelanggan, jumlah hari, dan jenis identitas. Menggunakan rumus select P nama pelanggan, P alamat pelanggan, lalu T jumlah hari, P jenis identitas. From pelanggan P natural join, transaksinya T. Dan menghasilkan hanya beberapa tabel saja, yaitu nama pelanggan, alamat pelanggan, jumlah hari, dan jenis identitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.